وحسن التعليم والدلالة على الهدى وليسر بذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inda qali ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong akeh kang iman sapa alladzina. Idza najaitum nalikane munajat ngundang sapa sira kabeh ar-rasula ing utusan Rasulullah. Tegese aratum ngarepaken sapa sira kabeh munajatahu ing munajat. Munajat itu bermusyawarah atau bertatap muka atau bersilaturahim atau berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaddimu mongkon dhisikaken sapa sira kabeh baina yadaina najwaakum dalam antarane sandinge ketemune sira kabeh kibalaha tegese ngajenge qabla tegese sadurunge najwaakum sadurunge pertemuan sira kabeh apa yang harus didahulukan sedekatan ing sedekah. Jadi sebelum ini perintah dari Allah, bukan Nabi yang menginginkan. Nabi tidak menginginkan itu, tapi perintah Allah kalau mau bertemu Nabi itu sedekah. Nggawa sesuatu kayak pantas-pantesan. Ketemu Nabi gak nggawa apa-apa. Jadilah anak yang soleh. Nek sowan nggawa oleh-oleh. Jadi tak durunge apa-apa iki nggawa apa-apa. Tapi sing ngongkon Gusti Allah, bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah yang nyuruh. Menyuruh kita supaya berbuat hasan, berbuat yang baik, berakhlak mulia kepada orang yang mempunyai pangkat yang tinggi seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah sepantasnya kalau kita memberikan sedikit sedekah sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggawa gula teh. Nek carane tiyang mriki nggo gula teh, nek cara Pasuruan iki nggo gula kopi. Lah nek Pasuruan kiai-kiai iki senengane kopi. Nek kene iki senengane teh. Ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aja metuki Kanjeng Nabi kok kosongan. Tak nggawa apa-apa yang gak soleh tenan iki. Sawan iki nggawa oleh-oleh. Sedekatan ing sedekah zalika utahe mengkono-mengkono kelakuan iku khairun lebih bagus lakum kadue sira kabeh wa athhar lan lebih suci li dzunubikum kadue dosa-dosane sira kabeh supaya dosane ilang. Ngadepi Kanjeng Nabi dengan sedekah insyaallah dosa-dosanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus dan lebih suci mendahulukan sedekah. Bailam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh mak ing barang tata sedekuna kang sedekah sapa sira kabeh bi kelawan sedekah kelawan mah ndak apa-apa fa innallaha mongko sune Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapura. Nek ndak duwe ora apa-apa. Kang gawa apa memang ndak punya ya ndak apa-apa. Tapi kalau punya ndak gawa lah iku medhit. Bakhil itu util. Kalau memang ndak punya ya ndak masalah. Gusti Allah Maha Pengampun. Limunajatikum maring munajat kadue munajate sira kabeh. Rahimun tur dat kang welas. Bikum kelawan sira kabeh fala alaikum mongko ora ana dosa ing atase sira kabeh bil munajat ing dalam munajat min ghairi sedekatin saking tanpa nggawa sedekah
sedekah, tidak apa-apa. Memang aduwe. Suma nusika mongko nuli den hapus. Zalika apa mengkono mazkur bi qaulihi kelawan dawuhe Gusti Allah asfaktum bi tahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahalah wa li ukhra wa tarkuhu ay khiftum wa asfaktum onoto kuatir sapa sira kabeh ai khiftum tegese kuatir sapa sira kabeh min antuqaddimu saking arep yen to dhisike maringi sapa sira kabeh baina yadai najwakum ing dalam antarane sandinge ketemune pertemuane sira kabeh sedekaten ing sedekah li fakrin krono fakir fa illam taf'alu mongko lamun ora gawe sapa sira kabeh as-sedekah ta ing sedekah wa tabalan nerima tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh raja'a mongko bali bikum kelawan sira kabeh anha ya raja'a mongko bali apa sapa raja'a bikum anha fa'akimu wa taba'i raja'a bali sapa Allah bikum kelawan sira kabeh anha saking sedekah. Jadi Gusti Allah menghapus ayat ini dengan ayat berikutnya. Jadi ini sudah tidak ada. Ayat ini sudah dihapus oleh Allah dengan ayat asfaktum antuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu. Kalau seumpama kalian khawatir tidak bisa memenuhi, tidak bisa melaksanakan hal tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobat kalian. Tidak apa-apa. Berarti tidak harus walaupun punya tidak harus untuk memberikan sedekah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada saat itu sahabat-sahabat fakir, tidak punya. Nah sekarang podon duwe ya lebih bagus. Kalau seumpama memberikan sedekah kepada para ulama, para kiai, para fuqaha. Kalau kita lihat di dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin, itu pahala yang besar itu kalau dihadiahkan sedekah itu kepada para ulama. Karena akan membantu untuk perjuangan para ulama. Fa'aqimu mongko jumenengaken sapa sira kabeh as-shalata ing salat. Jadi mendahulukan sedekah tadi itu sudah dihapus. Ayatnya sudah dihapus dengan ayat asfaktum. Wa fa'aqimu mongko jumenengaken sapa sira kabeh as-shalata ing salat. Wa atulan nekaake sapa sira kabeh ngetokake sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Wa ati'u lan ta'at sira kabeh Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Aidumu tegese nglanggengono sapa sira kabeh ala zalika ing atase mengkono-mengkono taat kepada Allah. Yang pertama dirikan salat, yang kedua laksanakan zakat. Yang ketiga selalu taat kepada Allah dan Rasulullah dalam segala hal yang diperintahkan dan larangan yang dilarang. Wallahu tabi Allah iku khabirun dat kang ngeweruhi bima kelawan barang ta'maluna kang gawe sapa sira kabeh ancaman lagi. Bukan berarti kabar, awas lo ya, Gusti Allah tahu apa yang kalian berbuat. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Karena Allah tahu apa yang kalian berbuat. Jangan dianggap Allah tidak tahu. Orang berani maksiat itu kan menganggap Allah tidak tahu tuh.
Karena dia menganggap bahwa Gusti Allah tidak tahu, dia berani maksiat. Nah, ketika sekarang sudah dikasih tahu, awas, hati-hati, tapi Allah tahu apa yang kalian berbuat. Nah, diharapkan kita tidak akan berani untuk melanggar. Kalaupun kita berbuat maksiat, itu bukan karena sengaja, tapi karena tidak sengaja. Nah, itu baru namanya orang yang betul-betul memahami isi dari wallahu khabirun bima ta'malun. Wa alam tara ana ta ora ningali sapa sira ila atandur tegese ningali sapa sira ila alladzina maring wong akeh kang tawallau mingu sapa alladzina. Siapa mereka? Mereka yang dimaksud adalah hum utawi wong akeh al munafiqun. Iku pira-pira munafik. Nah, jadi yang dimaksud di sini taro itu tandur. Karena taro macam-macam loh. Bisa saja taro itu bermakna mimpi. Bisa saja taro itu bermakna menduga. Tapi di sini bermakna tanduru, melihat. Apakah kalian tidak menyaksikan? Apakah engkau wahai Nabi Muhammad tidak menyaksikan orang-orang yang telah berpaling? Yang dimaksud adalah orang munafikun. Tau kauman ing kaum, hum utawi kaum al-yahud iku Yahudi. Jadi orang-orang munafik pada berpaling dari orang Yahudi. Ghadiba murka mongko murka sapa Allahu Allah alaihi mengatasi wong akeh mahum ma ing barang hum utawi munafik minkum sanging sira kabeh minal mukminin jebayane sanging mukmin wala minhum lan ora sanging wong akeh minal yahud sanging wong Yahudi bal bare hum utawi Yahud iku muzabzabun iku muzabzab. Ya, muzabzabun iku padha muzabzab. Muzabzab itu ya ndak punya pegangan. Muzabzab itu orang yang ndak punya pegangan, kadang kono, kadang rene, kadang belok kono, kadang belok kene, kadang percaya kono, kadang percaya kene, itu namanya muzabzab. Wa yakhlifuna lan padha sumpah. Qauman ghadiballahu alaihim. Keliru. Qauman ing kaum ghadiba kang nesu sapa Allah murka sapa Allah alaihim ing atase kaum yaitu Yahudi. Mahum minkum wala minhum. Mahum ora ana sapa Yahudi, ora ana sapa munafik ya mahum, ora ana sapa munafik ay munafikun minkum iku saking sira kabeh wong mukmin. Wala minhum lan ora ana sapa munafik iku minhum saking Yahudi. Jadi orang munafik itu tidak termasuk mukmin, orang munafik itu juga tidak termasuk orang Yahudi. Jadi orang munafik itu adalah muzabzabun, hum muzabzabun. Orang muzabzab enggak punya prinsip. Dikatakan mukmin ya bukan, dikatakan Yahudi ya bukan. Muzabzab. Wala minhum wa yakhlifuna padha sumpah sapa munafik alal kadhibi ngatasé koro. Kalau sumpah dia berani dia. Tapi sumpah bohong. Ai qaulahum tegese ucapane munafik innahum sunne munafik iku mukmin. Mereka bersumpah saya mukmin demi Allah. Berani dia. Wa hum kalau utawi wong munafik iku ya alamun weruh sapa munafik andahum sunne munafik iku kadzibun padha goro kabeh ing dalam sumpah. Mereka sadar dengan sesadar-sadarnya kalau mereka itu sebetulnya bohong, membohongi dirinya sendiri. Apa ancaman Allah? A'adda mongko nyiapake sapa Allahu Allah lahum maring munafik azaban ing siksa syadidan kang nemen. Akan disediakan bagi orang munafik siksa. Innahum stune munafik sa'a iku elek apa ma barang kanu kang ana sapa munafik ya maluna iku padha agawe sapa munafik
Jadi bunglon. Kalau nempel di hijau ya hijau, nempel di merah ya merah, nempel di coklat ya coklat. Itu namanya muzabzab, tidak punya pendirian. Nah, kumpul wong Islam kayak wong Islam, kumpul Yahudi ya kayak Yahudi. Ada muzabzab. Minal ma'asi sangi pira-pira maksiat disiapkan bagi mereka orang munafik azab yang berat. Di dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling bawah daripada neraka. Tidak mungkin keluar, nggak mungkin. Ya, apakah ada orang-orang yang dimasukkan neraka keluar? Ada. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan itu. Seperti yang diterangkan di Sahih Bukhari bahwa mereka ada yang dikeluarkan dari api neraka. Berarti orang mukmin itu juga ada yang masuk neraka karena terlalu banyak kesalahan dan dosa. Maka apabila dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah, dia harus dimasukkan ke neraka. Akan tetapi orang yang masih punya iman tetap akan keluar dari api neraka. Lah munafik ini tidak bisa keluar. Munafik tidak bisa keluar dari api neraka. Ittakhadhu ndadekake sapa munafik aimanahum ing pira-pira imane munafik junnatan ing sitron penutup tebeng apa namanya benteng aling-aling anak anfusihim saking jiwa-jiwa mereka wa amwalihim lan bondo-bondo mereka supaya mereka tidak dibunuh, supaya harta mereka tidak dirampas, mereka ngaku beriman. Jadi imannya itu dibuat tebeng, dibuat aling-aling, dibuat benteng, membentengi dirinya, membentengi hartanya. Hanya untuk itu aja. Tidak karena keyakinan. Qasadu najasa apa? Fasaddu mongko padha nahan, menghalang-halangi sapa munafik biya kelawan iman tadi itu al mukminina biya kelawan munafiknya tadi biya kelawan junnah itu mukmin al mukminina ing pira-pira wong mukmin an sabilillah saking dalane Gusti Allah ail jihad tegese jihad fihim ing dalam fihim ing dalam apa ing dalam mukminin. Jadi nek ana wong mukmin sing ape jihad itu selalu dikendon-kendoni. Lebih baik di rumah saja. Kamu ndak eling dek wingi sing mati pira. Waktu perang dek wingi lho. Coba umpamane tengok-tengok ning omah layo gak sampai mati. Jadi tujuannya mereka ini sadduan sabilillah. Melarang orang-orang mukmin untuk berjihad fi sabilillah biqatlihim ya wa akhdhi fayahumu ini mungkin ya fayahumu biqatlihim wa akhdhi amwalihim bukan fihim tapi fayahumu mongko fayuhamu mongko medeni saya membuat orang membuat orang sedih, sumpek atau takut. Fayahumu sapa munafik ya biqatlihim kelawan terbunuhnya wong akeh wa akhdhi amwalihim lan ngalape bandane wong akeh. Kalau kamu diwejen-wejeni, dipateni, diambil hartanya, sehingga mereka tidak keluar untuk jihad. Itu tujuannya, tapi mereka gagal, tidak bisa, karena yang mereka halang-halangi adalah sahabat Nabi.
Ya tidak mempan. Mereka itu imannya wis kandel kok. Ya, itulah iman. Iman kalau sudah masuk tidak akan bisa dihalang-halangi untuk keluar. Tetap berjuang. Falahum mongko iku kedue orang-orang munafik azabun utawi siksa muhinun kang hina. Mereka disiksa dengan siksa yang sangat hina. Apa? Di dunia dia selalu sakit hati. Sakit hati kenapa? Setiap kali dibaca ayat ini mereka pasti tersinggung. Pasti. Setiap kali ayat ini dibaca oleh orang mukmin yang merasa munafik cekot-cekot hatinya. Itu masih belum nanti di akhirat. Baru di dunia aja sudah tersiksa dia. Halah, nyindir aku, mesti gitu. Kena sudah. Tiap kali ayat ini disebut, banyak bukan cuma ayat ini. Di Baqarah itu juga ada. Di hampir surat-surat itu banyak disebut. Agar ayat itu dibaca, mereka yang punya penyakit munafik, pasti hatinya cekot, loro hatinya. Kena siksa dia, belum siksa neraka. Itu baru siksa di dunia. Orang paling enak itu kan orang mukmin. Orang munafik itu susah loh. Dia soalnya harus bersandiwara terus. Harus bersandiwara terus, susah dia. Kasihan. Enak orang mukmin bebas, los. Mukmin ini bebas, los. Ketemu siapa aja santai. Enggak ada apa-apa kok. Enggak menyimpan sesuatu. Enteng-enteng aja. Bacanya ceria. Ketemu siapa aja bebas. Tapi orang yang munafik, wah, dia itu utek-utek di sini nih, utek-utek terus. Kepalanya itu terus berpikir, ini caranya enggak ketahuan itu gimana itu. Dia selalu bersandiwara. Cari sandiwara lagi untuk menutupi sandiwara yang kemarin. Kasihan. Terus otaknya tuh gerak terus, mikir tuh. Tidak sampai ketahuan nih, malu ini. Gimana caranya nutupi? Ayat meneh mudun, wadah cekot-cekot meneh. Alah aku lagi. Sindir meneh. Dan ayatnya ini terbaca ila yaumil kiamat. Maka enak iki jadi wong mukmin ae. Los. Wis gak ono ini ada anteng hatinya. Ya Allah, falahum azabun muhin lan tughniya, ora bakal nyemugihake, artinya tidak manfaat, ora manfaat. Anhum saking munafik, amwaluhum apa bondone munafik, wala auladuhum lan ora anak-anak munafik minallahi saking Gusti Allah, min azabi saking azabi Gusti Allah. Minallah itu artinya min azabillah. Harta anak tidak akan bisa bermanfaat untuk mencegah siksanya Allah. Syai'an ing suwiji-wiji minal igna, ulaika utawi wong akeh iku ashabun nar, pira-pira pemilik neraka. Hum utawi wong akeh fiha ing dalam neraka khalidun iku pira-pira wong kang langgeng. Pemilik api neraka langgeng di dalamnya, tidak akan keluar. Mudah-mudahan kita selamat dari munafik. Mudah-mudahan kita selamat dari nifak. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mukmin sejati. Setiap hari imannya selalu bertambah dan bertambah sampai akhirnya menjadi sempurna. Lah sempurnanya iman itu bagaimana? Sempurnanya iman itu kalau sudah mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi melebihi segala sesuatu sampai kepada dirinya sendiri. Itu baru sempurna imannya. Sayyidina Umar
Bagaimana kau dengan aku? Katanya, aku mencintaimu ya Rasulullah, lebih dari hartaku, lebih dari anak istriku, lebih daripada semuanya, kecuali tidak melebihi diriku. Kata Umar. Kata Nabi, belum sempurna imanmu, wahai Umar. Kalau begitu, mulai sekarang, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Nah, sekarang baru sempurna imanmu. Melebihi daripada diriku sendiri. Ini butuh proses, ya butuh proses. Mudah-mudahan kita selalu meningkat iman kita. Sampai nanti sebelum meninggal kita bisa merasakan nikmat sempurnanya iman. Amin ya rabbal alamin. Gak mungkin. Jangan bilang tidak mungkin. Allah Maha Kuasa. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Itu semua tidaklah sulit bagi Allah kalau Allah menghendaki. Ya Rabb, yakhlifun. Bersumpah-sumpah mereka. Masya Allah. Uzkur nutura sirah Nabi Muhammad yauma yab'asun ing dinane bangkitake wong akeh Allahu sapa Allah jami'an hale sekabehane. Fayakhlifuna mongko padha sumpah sapa wong akeh lahu maring Allah annahum setuhune wong akeh iku mukminuna mukmin sapa wong akeh kama yakhlifuna kaya oleh sumpah sapa wong akeh lakum maring sira kabeh ya wayah sabuna lan padha nyono sapa wong akeh annahum sunne wong akeh iku ala syai'in ing atase suwi-wiji min naf'i khalfi halafihim saking manfaate sumpahe wong akeh fil akhirah ing dalam akhirat kad dunya kaya dunya. Ingatkan kepada mereka wahai Muhammad, nanti orang-orang munafik dibangkitkan oleh Allah juga sumpah di hadapan Allah kalau mereka itu adalah iman. Dipikir kaya ning donya, waktu di dunia dengan sumpah dia selamat, tidak dibunuh, tidak dirampas hartanya. Dipikir nanti di akhirat manfaat, ngarepe Gusti Allah manfaat tuh. Katanya, yaksabun, mereka menduga bahwasanya sumpah mereka itu bisa manfaat seperti di dunia. Ala eling-eling, katakan, ingatkan, innahum setuhune wong munafik hum kadzibun, mereka adalah orang-orang yang dusta, bohong. Di akhirat tidak manfaat. Kalau di dunia manfaat, bisa menyelamatkan mereka dari apa? Dari pembunuhan dan dari perampasan hartanya. Tapi di akhirat tidak bisa. Sumpahnya mereka tidak ada manfaatnya. Istahwadha, menguasai. Istawla, mana istahwadha? Istawla. Alaihim, ing atase munafik asyaitonu sapa setan. Setan telah menguasai mereka. Ya, bitaatihim kelawan taate wong akeh lau maring setan. Nah, mereka taat pada setan karena setan sudah berkuasa pada mereka. Fa'ansa mongko nglalekake sapa setan hum ing munafik zikrallah ing eling Gusti Allah. Dah dikuasai setan, taat sama setan, akhirnya lupa ingat pada Allah. Ulaika ta mungkono akeh iku hizbus syaitan, tentara setan, adba'uhu pengikut setan. Ala eling-eling inna hizbas syaitani satune tentara setan humul khasirun, iku pira-pira wong kang rugi. Rugi dia. Innal ladzina sunne wong akeh kang yuhadduna yukhalifuna nulayani sapa ladzina Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah ulaika ta mengkono akeh iku fil adzallin ing dalam pira-pira wong kang hina maghlubin kalah wis jelas. Jadi ndak usah ragu-ragu, tidak usah persiapan mempelajari ilmu-ilmu nuklir, tidak usah persiapan mempelajari ilmu teknologi senjata dan sebagainya, tidak usah.
Kenapa? Mereka pasti kalah. Quran. Mereka yang tidak cocok, tidak sesuai, mukhalif, tidak mau manut Allah Rasul, mereka kalah. Jelas. Jadi tidak usah takut, begini, viralkan, waspada. Ini berbahaya sekali ini, gawat. Kadang-kadang kita dapat dari medsos, ini perlu diviralkan, semua orang Islam harus tahu, gawat ini. Gak perlu digawat-gawat, lapo gawat bareng. Kalah mereka tetap. Siapa yang bilang Quran? Info pusat. Ini info pusat ini. Apa? Mereka tetap azalin. Mereka kalah. Mereka tetap akan kalah. Wis piro mereka? Sudah berusaha berkali-kali. Tapi tetap gagal. Mulai tahun 48, gitu, yang namanya PKI sudah musyawarah kurang apa? 17 tahun sampai 65. Setiap malam itu rapat, tiap malam rapat. Setahun itu 365 dino. Iku sik 17 tahun. Tahun 65 del yo kalah. Ndelala yo sik kalah wae. Wis 17 tahun. Oh, kurang apa rapate? Kurang nemen. Ora 17 dino, 17 tahun. Wis sing nemen wis olehmu musyawarah, ape ning gunung, ape ning laut ning ndi wae wis musyawarah. Istana negara PNKB. Tidak akan bisa kamu menang, kamu tetap kalah sesuai dengan dawuh Gusti Allah. Alladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Mereka tetap fil adzallin, kalah. Maknanya adzallin apa? Maghlubin. Mereka tetap kalah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah akan menyempurnakan cahaya ini walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Masya Allah, kataballahu. Wis ngerti koyo ngene lho, setan niku masih ndak putus asa. Padahal setan yang duwe. Tapi dia ndak putus asa, siang malam ndak tidur dia, terus menggoda orang. Padahal dia jelas kalah, maghlubin pasti. Tapi dia tetap usaha, kasihan ya. Kasihan ya. Wallah, setan ini dipikir-pikir ya sakno ya. Jadi makhluk kok ya kalah, susah terus dia sampai sekarang, tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak minum, susah terus. Kepingin kerusak orang-orang Islam, tapi tidak akan bisa. Caranya apa? Kita tetap kepada taat pada Allah dan Rasul. Selama kita masih taat pada Rasul, kita tidak akan Aimayatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jelas tuh. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Selama kita masih mengikuti hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing bahaya itu apa? Kalau kita senang maksiat. Nah, kalau kita sudah suka maksiat, nah itu yang bahaya. Itu bahaya itu. Sial nanti akhirnya. Akhirnya jadi sial. Kalau selama kita masih menjaga diri, tidak melakukan kemaksiatan, insya Allah kita tetap tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kataba nyatat Allah fil lauhil mahfud ing dalam lauhul mahfud ai qada tegese mutuske sapa Allah la aghlibanna yaktine ngalaken tenan ana sapa ingsun wa rusuli lan pira-pira utusan ingsun bil hujjah kelawan hujjah awis saf utawa pedang innallaha sutune Allah iku qawiyyun kuat azizun menangan. Sudah ditetapkan kataba, ketetapan saja. Qada pun jadi keputusan. Aku akan menangkan bersama Rasulku utusan-utusanku.
pasti menang. La aglibanna ana wa rusuli. Kurang nemen. Kenapa harus takut? Silakan mau ngene ngono, mau musyawarah, terus musyawarah. Ini program itu dan sebagainya. Program Allah tidak akan membiarkan kalian menang. Allah tidak akan membiarkan kalian menang. Allah sudah memutuskan kalian harus kalah. Ini sudah keputusan. Siap-siap. Ojo akeh maksiat. Zaman saya ini, bin selamat, siap-siap. Sebentar lagi akan datang pemimpin akhir zaman yang namanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Itu pasti akan lahir. Yang dilihat adalah orang-orang yang sudah siap. Artinya tidak banyak maksiat, senang taat, senang pada ibadah lah, itu yang nanti akan dijadikan pengikut setianya. Pengikut setianya Imam Mahdi. Yang jelas bukan di Wirosari, bukan. Ya, walaupun jenenge Muhammad bin Abdullah, tidak akan nek lahir Wirosari insya Allah tidak. Karena menurut kabar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dibaiatnya nanti di depan Ka'bah, bukan di depan pasar Wirosari. Jadi yang jelas bukan kelahiran Wirosari, jelas. Nah, saiki ana sing jenenge Abdullah, siap-siap nanti anak lanang jenenge Muhammad. Mbok menawa dadi Imam Mahdi Muhammad bin Abdul. Ana sing jenenge Abdullah, siap-siap nanti anak lanang jenenge Muhammad. Wih, iki calon iki. Menawa, tapi pindah rono sik, pindah nang Mekah sik kono. Nek lahir ning kono menawa yo. Ya, ini janjinya Nabi. Pasti itu akan ada. Akan lahir orang yang seperti itu. Zahid, zuhud, muta luar biasa, taat, tawadu, tidak mau menunjukkan dirinya. Ibadahnya luar biasa, kata beliau Habib Umar. Kemudian beliau bingung karena kan sadar kalau dirinya mulai dipantau orang-orang ahli nur. Orang-orang yang punya nur, cahaya itu mulai tahu. Makanya dia itu lari ke Medina, lari ke Mekah, lari ke Medina, lari ke Mekah. Karena dia tidak mau sebetulnya dibaiat untuk jadi pemimpin. Melarikan diri. Dia sadar, mulai ditengok oleh para wali-wali. Ahli nur sudah mulai tahu. Supaya tidak kecekel, lari sana, lari sini, Madinah. Padahal waktu itu, zaman itu, kata Habib Umar, sudah tidak ada kendaraan. Tapi bisa jalan Mekah Madinah sehari sampai 8 kali. Langsung apa? Ya mbok. Sehari sampai 8 kali mondar-mandir dari Mekah Madinah. Nanti suatu zaman mobil-mobil tidak jalan berarti. Pada motor gak ono yes. Naik kuda lagi, asib ya. Naik kuda mana? Ngono ceritane. Wallah alam ke apa gak tahu. Akhirnya ono sing weruh iki wonge. Ada melayu gak iso wis. Ada melayu ning ndi we? Ada yang tahu orang yang alim ma'rifat al-nur. Ketahuan kamu sekarang ya. Sudah, jangan lari-lari lagi. Akhirnya dia membaiat orang-orang yang mau mengikuti beliau. Di antara pintu Ka'bah ke Maqam Ibrahim, di situ beliau membaiat orang-orang yang mau setia mendampinginya untuk menjalankan keadilan di seluruh dunia. Maka saat itu keadilan ditegakkan. Zaman Mahdi betul-betul adil. Siapa sing gawe? Gusti Allah. Wallahu alam. La tajidu ora nemu sapa sira kauman ing kaum yu'minuna kang iman sapa kaum billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir yuwadduna
kok malah yusadikuna saling membenarkan man ing wong hadda kang sulaya sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Tidak ada yusadikuna kok kekancanan. Yuwaduna bimana yusadikuna. Yusadikuna saling berteman. Sodik yakni teman dekat. Di sini tidak akan kau temukan wahai Nabi Muhammad seorang kumpulan manusia yang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir kok konco raket dengan orang yang yukhalifunallaha wa rasulah. Kok berteman dekat, runcang-runcung dengan orang-orang yang ahli maksiat. Niate saya itu kan mau berdakwah, mau ngajak mereka. Wis cukup sopon tok ae cukup. Sopon ojo duduk bersama, jangan selalu bersama, jangan selalu runcang-runcung. Khawatirnya bukan kita yang bisa membuat mereka sadar, justru mereka yang menyadarkan kita. Tahu? Kita yang katut dulu. Gudeg iki ora sing waras. Justru sing gudiken apa sing waras maksudnya sing gudiken waras, justru malah sing waras malah dadi gudiken. Ya cukup disapa tok wae sapa assalamualaikum salam kita husnudzon wis ojo cedak-cedak. Kalau cedak-cedak terlalu dekat, nah ini bisa ini tidak engkau temukan wahai Muhammad kaum yang menyatakan iman pada Allah dan hari akhir kok yuwaduna man hadallah. Kok malah berteman dekat dengan orang yang yukhalif. Orang yang tidak sesuai, orang yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Walau kanu senajan ono sapa ngakeh muhadun abaahum iku bapak-bapak mereka ail mukminin ai au abnaahum utawa anak-anak mereka au ikhwanahum utawa dulur mereka au asyiratahum atau tetangga-tetangga mereka. Jadi tidak mungkin walaupun itu anaknya, walaupun itu bapaknya, walaupun itu saudaranya, walaupun harus renggang. Harus renggang. Kalau sudah masalah iman harus renggang. Kalau masih muhali, berarti itu belum sempurna imannya. Bal yaksudunahum bisu, bal yaksuduna balik nejo sapa wong akeh hum ing mukminin bisu iklawan elek wa yuqatiluna lan padha merangi sapa orang kafir hum ing mukminin alal iman atas dasar iman kama waqa'a kaya oleh tumiba li jamaatin kedua jamaah minas sahabati sange sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka ini cenderung untuk memerangi kita. Enggak mungkin mereka itu kok mencintai kita. Enggak mungkin mereka itu kok kepingin bersaudara, kepingin berteman, kepingin baik, itu enggak mungkin. Mereka dawuhne Gusti Allah yaksuduna bisu. Orang-orang yang tidak muslim itu tetap aja yaksuduna bisu. Ya kalau kita berhubungan dengan mereka ya harus penuh dengan kewaspadaan. Ya ini kan gawe dewe. Bukan untuk mengecap orang lain, bukan untuk memvonis orang lain. Oh kae ndak ini. Ini bukan orang lain, untuk diri kita. Jangan menghina orang, jadilah orang baik tanpa harus menjelek-jelekkan orang lain. Ada orang lain yang biarkan. Urusannya mereka. Orang usah terus kita gara-gara ini langsung berarti kae ngene. Enggak. Bukan. Ini kita sendiri harus menjaga. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Orang-orang yang tidak cocok dengan Allah dan tidak cocok dengan Rasulullah. Ulaika utai wong akeh allazina la yuwadunahum, orang yang tidak suka kepada mereka, kataba nulis
asbata netepake sapa Allah fi qulubihim ing dalam hati mereka imana ing iman. Mereka yang tidak mau berteman dekat dengan orang-orang kafir, Allah tetapkan di hati mereka iman. Wa ayyadahum lan nguatake sapa Allah mereka biruhin kelawan nur cahaya binurin minhu saking Allah taala. Wa yudkhiluhum lan ngelbetake sapa Allahum ing wong akeh jannatin ing swarga tajri kang lumaku mili minta tiya saking sore swarga al anhar apa pira-pira sungai ulaika khalidin ali langgeng pian dalam swarga radhiyallahu anhum Allah ridho pada mereka bitaate wa radulan ridho sapa mereka anu saking Allah bisa wabe ulaika hizbullah mereka adalah tentara Gusti Allah ridho karena mereka taat. Mereka ridho karena dapat surga. Jadi Allah senang kepada mereka orang mukmin karena mukmin berbuat taat. Orang mukmin ridho kepada Allah karena dapat pahala, dapat surga. Ulaika hizbullah mereka adalah tentara Gusti Allah yatba'una amrah tegese mengikuti perintah Gusti Allah. Wa yajtanibuna nahya lan ngedoi larangan Gusti Allah. Ala inna hizballah eling-eling setuhune tentara Gusti Allah iku humul muflihun. Mereka yang orang-orang yang sukses, al-faizun sukses. Tentara Gusti Allah itu yatba'una amra yatanibuna nahya. Melaksanakan perintah menjauhi larangan itu tentara Gusti Allah. Jadi tentara Gusti Allah bukan yang dempal kuat, perkasa, ilmunya hebat, strategi perangnya bukan itu. Bukan itu. Tapi selalu maksiat. Ahli teknologi, ahli bikin senjata, ahli nuklir, tapi bendinane maksiat. Ya percuma, bukan tentara Gusti Allah. Tentara Gusti Allah itu yattabi'una amrah, yatba'una amrah wa yastanibuna ya. Menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Mari kita berusaha apa? Untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita dicatat oleh Allah sebagai tentara-tentaranya Allah. Dimasukkan surganya, diberikan keridhoannya di sisi Allah SWT bersama dengan keluarga kita, keturunan-keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.